Apa pengkhianatannya? Dia mengkhianati Yesus bukan Tuhan. Dia mengkhianati Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia menyalibkan Yesus kedua kali. Paham gak kalian menyalibkan Yesus kedua? Itu saya di situlah. Diserahkannya Yesus kepada orang-orang banyak. Agar Yesus tidak menjadi Tuhan. Ya Hadi, Ya Bashir, Ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, saya akan menggabungkan sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya ngamuk-ngamuk diserang herder-herdernya si Edis Tifu sampai TikToknya pun angus. Baik, kamu simin demikian videonya. Dibilangnya itu untuk beli ini beli itu, memang ada dikasih tapi nggak dibilangnya untuk rumah katanya. Ku buatlah beli ini beli itu, aduh ku bilang uangku dari mana lagi, nggak lagi uangku, ku bilang stres aku, udahlah lihat besok lagi mana ya. Penjilat Kadirun, saya nggak pernah penjilat ya. Si Yuli kasih pelajaran, nanti kita kasih dia. Kalau kita kasih, tadi siang aku mau naik, dia lagi live dengan Yuli sama Pak Kace. Tiba-tiba orang tuh Pak Kace bilang, kau jangan ngapakan aku, lawan kau kan Edis. Langsung bilang, jangan bilang Edis, jangan. Aku lama-lama heran lihat orang ini. Edis itu udah kayak nabi. Jadi maaf ya, jadi oten-oten ini makin makin loak, makin dodong. Jadi dianggap si Edis ini kayak nabi, nggak boleh dibicarakan, nggak boleh disebut. Aku bilang ini udah gila orang ini. Ya, apologet tapi bahasa Rojan. Apa sih Rojan itu? Nggak ngerti aku apa arti Rojannya. Rojan itu rombongan janda, bukan ya? Apalagi loak lebih pantasnya kau terminal atau ya. Sedangkan Tunji saja bilang ngapainnya lah kau ular beluda. Iblis lah bapakmu katanya. Kalau kau hidup zaman Yesus mungkin dah kau bilang gak pantas kau disebut Tuhan, mengasahi orang ular beluda kan. Memang kalian itu kebanyakan nonton si Edis jadi bodoh. Kena lagi aku nanti on yang loak. Apa nih? Panasin terus herder si Kudis tuh lah. Aku aja nampak gini aja live, orang tuh panas sendiri kawan. Belum aku bicara apa-apa, udah panas orang itu. Ya, orang serakah, ya betul. Si Edis itu orang serakah itu. Donasinya dimakannya semua untuk rumah pribadi. Kalau aku masih banyak orang ku bantu ya. Kalau dia tidak mau kawan, dia cop semua. 1 rupiah pun tidak boleh untuk bantu orang. Karena dia basicnya apa ya? Di sini ini kan awalnya belum bang. Apa namanya udah lepas, dia tertarik dia, nantilah, udah biarin aja lah ya. Sudah yang banyak ikut gara-gara Edis tipu, ya orangnya kan ikut penipu nanti. Yudas pun ikut Yesus juga kawan-kawannya. Jadi Edis itu menciptakan Yudas baru. Yang sebenarnya yang Yudas itu Edis loh, bukan aku kawannya. Masa dia mengatakan Kristen tapi tidak percaya Yesus Tuhan? Kan Yudas itu. Kudus itu sombong, betul dia sombong. Masa disuruhnya MYM Perum Peritatis, ya daripada kau cerita-cerita ya aku di belakang katanya. Bukan diceritai si Edis tipu, kan mau diajak debat. Si Edis tipu yang menantang dia nggak nerima, terus dibilang orang menceritai dia. Itulah liciknya si Edis tipu ya. Tapi dia tahu herdernya ini doeng semua. Bolehlah kalian dongeng, tapi bertepi dong. Itu tak berjalan sampai kalian hanyut. Kalau kalian sampai hanyut, aduh, nggak ngerti lagi aku, ya.
Betul, Oten menuhankan Edis Tipu, betul ya. Edis Tipu itu sekarang dia bak Tuhan. Bisa-bisanya dia mengatakan MYM, Perum Peritatis, R. Sarasoro. Kalau kau mau bergabung, ayolah kita bersatu katanya. Jangan kalian cerita-cerita aku di belakang kalian. Pan dia yang menantang, ditantang nggak mau. Tentu orang itu menceritai. Memang itulah liciknya si Kudis ini ya. Tapi ya, jadi Kairos urus dulu, sudah kurus Saraci. Kan sudah kubuat kemarin rekaman apanya suaranya sehingga pendetanya marahlah sama si Francisca. Jadi nggak ada lagi si Francisca keluar-keluar kan. Aku pun kasihan lah lihat pendetanya gara-gara si Francisca jadi terbuka bahwa pendetanya itu pingin menguasai GB Kairos ya. GB Kairos itu udah selesai kawan. Kalau kalian punya uang, danailah si Francisca itu untuk melaporkan aku ke polisi. Aku hadapi kalian tuh bal-bali sampai nengel lah, ikut si siapanya itu bal-bali sampai nengel. Kan enak kawan. Tapi daripada kalian membiayai si Francisca untuk melaporkan aku polisi, manfaatnya juga nggak ada sama kalian selain sejenis balas dendam. Ya bagus kalian bangunkan mereka gereja. Masa kalian tega cerita-cerita tapi nggak mau kalian bangun gereja mereka kan? Juga kalian kan. Apa lagi nih? Ya. Oke, konekkan dulu, udah ada datang ya. Slow kawannya, tak usah pala bongok-bongok Antoni. Ya, Antoni, selamat malam, silakan Anton. Rumah Edis Tipu, rumah kumpul kebo Edis dan Sob Katul. Karena dia janji kalau nggak ada Desember dia lompat dari Monas kawan. Kenapa nggak kasih lihat Tuhan kalian nanti lompat dari Monas? Kelawak kawannya. Edis Tipu ada minta maaf bang, mana mau dia kan. Karena dia merasa di atas awan. Malam, silakan. Apa ini? Hidup bagaimana? Masalah apa ini? Enggak. Mau bilang Lama-lama lah macam orang apa aku tengok gitu loh, nggak jelas gitu. Wah, aku sih jelas ini. Jelas ha. Aku bukan malu halus. Apanya jelas? Enggak penyampai firman apa-apa bang ini sekarang. Apanya bang? Penyampai firman apa-apa? Memang kok kira si Edis Tipu menyampai firman, dia menyampai hujan kok. Kaunya kau mau kok lari kau si Edis. Kau macam kadang-kadang macam ODGJ. Kok ODGJ sepintar ini ha. 2 log 8 berapa? 2 log 8 berapa? Coba kalau pandai kau. Apa pintarmu? Kau yang ODGJ, kau bilang ODGJ. Memang loak kau. Mungkin aku ngomong nih, kira nalu aku di miring Umpan gampang kali kawan. 2 log 8 3, 2 log 16 4. Memang loak. Kadang aku heran lihat orang pengikut si Edis Tipunya. Si Edis Tipu merasa pintar. 2 kali DO dari perguruan tinggi kawan. Itulah dibangga-banggakan. Kan on. Toms, habis itu Elang, habis itu karena dia. Silakan. Toms 65 atau 66 ini. Mata kuda kecil-kecil kali kayak silindris. Toms. Yo, malam Toms. Malam. Silakan Tom. Malam. Bagaimana dengan nih itu rumah anak terang gini? Enggak, saya mau tanya, bagaimana dengan rumah anak terang itu? Kamu sudah miliki? Oh iya dong, sudah aku miliki. Kenapa rupanya? Wah, enak kan? Bodohin orang. Enak kan tipu-tipu orang kan? Kamu bilang Edis tipu, nah kamu yang nipu. Ya, di mana aku nipunya? Ada sumbangan kau situ? Aduh, ada donasi kau situ? Yang udah siarkan semua. Aduh, sampai gereja Kairos kamu tipu. Tipunya kau tipu-nipu. Tipunya di mana? Aduh, kamu udah kasih tanah. Setelah 50% selesai bangunan, kamu bilang kamu langsung ambil, diusir semua. Kan sudah macam apa kau ini? Kok langsung? Oke ya. Ini Herder tidak mau mendengar. Gantian dong bicara Herder. Ya. Aduh, bukan Herder. Apanya? Masalah kau dengan Edis.
Itu urusan kau. Jadi kawan-kawan, menjelaskan kepada herder itu susah. Katanya setelah 50% ku ambil. Oon tak bertepi. Yang benar itu, aku mau balikkan nama. Sudah, ku ajaklah Pak Pendetanya rapat. Tapi oleh Pak Pendetanya dipanggillah si Francisca, si provokator. Sama ada si rambut blonde. Hadirlah para provokator di situ. Sama ada orang kaya satu. Ya, karena ada rekamannya, ada kalian dengar. Apa kata pendetanya itu? Keinginanku itu milikku katanya, atas nama dia. Kok bilang aku rebut sampai sekarang masih gereja di situ? Ya. Memang bicara sama herder ini tidak ada pandai-pandainya kawan. Sudah kita jelaskan tetap on. Ya, mentang-mentang dia banyak. Ngomong-ngomong terus. Elang dulu, Elang. Halo Elang, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Yohanes. Selamat malam. Malam, silakan Lang. Iya, saya heran nengok Silakan. Edis TV ini. Edis TV ini kenapa mereka diminati? Padahal Edis TV ini loh menyangkal Yesus Tuhan. Dan juga banyak ajaran-ajarannya itu ya macam penyalupan. Yesus itu rencana iblis. Kayak mana ini pengikut-pengikutnya nih? Apakah sudah buta iman atau bagaimana nih Bang Yohanes? Gimana nih? Aku minta pendapat dulu. Ya, Edis kan tahu untuk herder dia itu kan tidak perlu punya otak. Yang penting kesetiaan. Yang dibutuhkan Edis tipu adalah kesetiaan. Kalau dia butuh otak, contohnya Esra Soro, baru Perum Peritatis, baru MYM, itu kan punya otak. Nggak mau mereka mendukung si Edis atas pernyataannya. Tapi kalau herdernya memang on. Ya, Katolik dibilang penyembah berhala, terima aja herdernya. Apa orang Katolik dia? Namanya juga namanya herder pitbull itu sejenis anjay yang tidak perlu otak tapi hanya kesetiaan. Terus lidahnya menjulur-julur. Nah, inilah banyak ini Iya ya, heran aku nengok orang ini ya. Padahal yang diajarkan Edis TV salah, sesat. Tapi kenapa mereka mengakui? Mereka itu sudah mengkultuskan manusia, bukan ajaran. Herder Sudah menjanjikan sorga juga itu dengan hujatan dia bilang, oh kalian nanti masuk surga kalau ikut aku katanya. berat ini berat. Berat itu. Ngeri itu Bang Karvido. Tapi ngomong-ngomong Edis TV katanya sudah sah menjadi warga negara Amerika Serikat. Tengok ada PT. Bohong, itu hoax, itu berita hoax. Makanya ya? dia kan, ya kan dia tahu oten-oten ini otaknya nggak ada, otaknya dipantat semua. Jadi asal apapun tentang dia kan, oh dia dilindungi CIA, dia dilindungi FBI, wah Donald Trump sudah, memang dia siapa? Lebih dari dia aja dibiarkan Amerika aja hidup situ. Silakan. Jadi hoax itu. Soalnya tadi siang lewat loh. Bisa Edis TV jadi warga negara Amerika Serikat di beranda saya kan gitu. Oh, saya tanya dulu sama Om Karpidol ini. Pikir saya kayak naik hoax ya. Baru tentang rumah apologet itu bagaimana itu? Rumah apologet itu mau dibuatnya rumah kumpul kebo antara Edis dan Supiatul. Ngeri. Wah, ngeri nih. Dosa itu loh Om. Oh, bagi mereka nggak dosa. Mana dosa? Sedangkan Yesus saja bukan Tuhan, tidak dosa. Sedangkan salib rencana iblis saja nggak dosa. Apalagi kumpul kebo. Oh iya bisa jadi ya mereka gitu ya. Terima kasih Om informasinya Om. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih Elang. Selamat malam. Iya. Masih putar-putar. Sabar ya. Selamat malam Bang Kartidol. Malam. Silakan. Kamu punya nih. Lama nggak nonton, nggak scroll kan. Masalah pembangunan rumah kebo udah dibeli atau belum ini?
belum ini? Dia beli gambar, dibelinya gambar dari Triani Art Design itu. Dibilangnya itu rumahnya. Sesudah itu dibayarnya juga dengan gambar. Diambilnya foto tangan orang dibuatnya situ. Modal googling aja. Halo. Itu bohongan ya, bohong ya. Bohong. Belum ada itu, belum ada. Namanya juga apa? Dia tahu kan herdernya ini dungu semua, Oon. Makanya dibuatnya begitu, dibilangnya, oh sudah kita DP, ditunjukkan rumahnya sama Sob Katul tementul-mentul. Rumah yang ditunjukkannya itu dari Facebook orang. Kan pembohong. Yang kedua lah, yang kedua. Setelah di Amerika, Edis ini kan sering pakai belangkon bang, ya pakai belangkon. Apa alasan dia pakai belangkon terus gitu bang? Bang, nanti tahu nggak? Tahu. Alasan dia, malu dia jadi orang Batak. Malu dia jadi orang Batak, dibuatnya belangkon, berarti bilang dia orang Jawa. Nah, itu dia itu. Salah, kurang tepat itu. Menurut saya, kenapa Edis ini selalu pakai belangkon? Karena kalau dia nggak pakai belangkon, kepalanya itu kayak pegangan stempel itu loh, bang. Loh, kan waktu dulu saat live dengan Bang Rudi, live dengan Bang Nandar, kan kepalanya memang mirip-mirip pegangan stempel toh? Agak piang ya, agak piang. Oke, lanjutlah, aku izin turun. Oke. Selamat malam, Bang. Selamat malam Romo Gaul. Ya, jadi kawan-kawan Edis Tipu itu tahu herdernya ini dodong-dodong semua. Jadi dia ambil gambar orang, dibilangnya, oh ini kami sudah beli rumah ini, katanya. Rupanya pas ku selidiki dari Facebook. Kan memang dodong semua pengikutnya nih. Aduh. Kadang aku kasihan kali lihatnya. Tapi bangga dengan kedodongan. Kepala stempel. Oke. Ganti pemain ya, nggak naik yang tadi ya. Grid dulu, grid. Oh, ada karena dia 8 habisnya. Halo Rudi. Grid. Halo. Kok kelihatannya kau kecewa berat ya nggak dapat 20% dari 3 miliar itu? Enggak. Terus? Kecewa ya? Enggak lah, enggak kecewa. Orang aku tahu kok. Justru kalau kutunjukkan uang 20%, kalian mati apa nanti kalian? Manikot. Sedangkan masih omong-omong aja kalian udah panas. Apalagi kalau kutunjukkan 20%. Iya, Edis aja nggak ngomongin namamu kok kau ngomongin terus. Kau nggak ada kerjaan lain kau. Oh, kalau dia ngomongin aku, hancur lah dia. Dia kan lepar lecem, bibir licin. Kalau di depan orang kayak bayi, tapi di belakang, WA-nya maki-maki terus. Penasihatnya kan pasukan kumpul kebonya, Sob Katul bekatul teman-teman tuh. Dibilangnya sama Edis yang kau lawan si Rudi nanti kau hancur dia. Makanya itu hayalanmu saja kau. Hayalanmu, bukti aja nggak ada. Menghayal aja kau. Kalau nggak percaya kau suruh dia melawan aku kalau sanggup. Pasti hancur dia. Ya, pokoknya kelihatannya kau ini kecewa berat, nggak dapat 300 juta. Oh, enggak lah. Ngapain kecewa berat? Apanya enggak? Apanya enggak? Bilang aku kecewa berat tidak dapat 3M. Kalau 300 ya, ngapain? Kalau 300 20% kan? Maaf dulu ya kalau 300 sudah pernah kurasakan. Tapi kalau 3M belum. Sekali hipal gitu ya 3M belum. Jadi kau jual imanmu demi uang gitu ya? Yang jual iman itu Edis. Orang Yesus bukan tahu. Sama dengan si lah buktinya kau naik ke komal Islam, mau dikasih duit. Kalau naik itu bukan berarti kita menjual iman. Yang menjual iman itu Edis. Ya, kuajari kalian kawan, kalau naiknya, makanya pengikut Edis ku bilang kan tidak punya otak. Mana ada otaknya? Lihat kau lihatlah itu. Baru kita masuk room orang dibilangnya jual iman. Halo Bang Rudi. Halo, karena dia 8, silakan. Kok jadi kacau begini hidupmu Bang Rudi? Padahal aku
dari raut wajahmu itu kamu lagi banyak masalah ini. Masalah apa? Ya. Coba sebutkan satu, masalah apa? Habis banyak fitnahmu itu ternyata bohong semua. Yang mana yang bohong? Gimana Coba, masalah gereja yang kau kudeta itu gimana, Bang Rudi? Gereja tidak ada yang kudeta, ya. Waktu itu kan makanya tonton videonya, ada Ya, saya kuputarkan, tahu, ada kuputarkan rekaman pembicaraan Jangan pendetanya di- itu ya. Pendetanya itu jelas-jelas ingin memiliki. Harusnya dari awal. Sekarang kan tidak mau orang itu, tidak mau lagi berpolemik. Waktu- Kenapa? Malu. Paham tidak kau yang? Sabar, tunggu aja lah, Rui. Masuk ke sel kau, tenang aja lah. Ya, tunggu ya. Berusaha lah kau ya. Tapi tunggu dulu. Jangan kau hina-hina kami pendukung di sini. Kami ini dulu juga yang kasihan sama kau waktu kau nggak ada kerjaan. Saya termasuk yang mendonasi rumah anak terang itu. Konsepnya nggak seperti itu dulu. Kamu penipu. Bagus. Sekarang Jangan kamu hina-hina kami pendukung. kalau saya buktikan aku ada Berarti dia mengaku herder, kawan. Dia ngapain? Kalau dia mengaku bukan menghina namanya. Kalau Ya. aku bisa buktikan, kamu kembalikan nggak donasi-donasi yang ke rumah anak terang itu? Kalau kami bisa buktikan kami ada Juta, biar dirowokan ya kawan. Oh, ini tanah timbun ini 5 juta. Lihatlah kan, ternyata oten-oten itu otaknya picik. Inilah cara menguji oten, kawan. Selagi kau masih menghujat orang lain, oten itu akan menyanjung kau sahabat. Orang yang berarti mereka yang Yudas. Tapi begitu kau melawan mereka, kembalikan uang, tidak tahu malu kan? Inilah oten. Pernah nggak kalian dengar ucelim-ucelim kayak gitu? Nggak pernah kan? Inilah wajah oten sesungguhnya, kawan. Inilah oten banget, ya. Oten banget, kawan. Ternyata ketika dulu kita bilang, apakah kau ikhlas? Oh ya, saya ikhlas. Nggak ikhlas, kawan. Lain di bibir, lain di hati. Ya, oten. Kita tunggu ya, ku tunggu kau tunjukkan berapa donasimu. Tapi kau hati-hati, ku bawa donasi kau nanti ke polisi, ku bilang ini mensponsori saya menghujat. Ku tunggu. Kalau kau tidak buktikan, berarti kau pengecut ya. Siapa namanya tadi? Namanya saja tak disebutkannya si Longor itu ya. Banyak kali gayanya. Cobalah, tunjukkan. Biar ku bawa langsung ke polisi, biar kau ditangkap polisi, biar tokau. Ya. Jadi kawan-kawan, oten ini ganas, ku bilang. Gayanya selangit, ikhlas. Kalau dia bicarakan, kalau kita masih nggak menyinggung dia, kau kasih Tuhan, ingatlah itu, begini bogono. Tapi begitu bosnya kita singgung, kalian lihatlah. Aku minta donasiku kembali, nggak tahu malu kan? Nggak tahu malu, kawan. Itulah. Nggak tahu malu. Yang kalian makan pun dikasih donasi, kalian makan misalnya, dimintanya kembali itu. Siapa namanya bapaknya itu tadi itu? Menunjukkan nama pun nggak berani, kawan. Memang oten. Namanya entah apa. Tunjukkan wajah kalau berani. Siapa yang mau minta donasinya kembali silakan ya, tapi tunjukkan wajah ya. Siapa lagi? Ini dia karena dia. Coba namamu siapa? Aku tanya dulu. Kalau dia berani buka kamera. Coba buka kameramu, siapa kau? Aku ingin lihat. Kami donasi untuk rumah anak terang dengan konsep bukan seperti ini, bodat. Begu. Kameramu buka Bangsat dulu kau ya. Wih, marah-marah. Betul ya. Nanti kembalikan betul ya. Kembalikan betul ya. Kami nggak ada menghujat ya. Kami nggak ada menghujat ya. Kami mensupport rumah anak terang. Herder, banyak kali gaya kau. Kami, ku tunggu. Tunjukkan wajah kau. Tunjukkan bukti donasi kau. Di situ tertulis untuk anak terang. Siap-siap kau. Kalau nggak ada, siap-siap kau. Inilah ngerinya oten kan. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah kalian terhadap oten mulut manis. Ketika kau masih siapa dengan dia menghujat-hujat orang lain, kau didukungnya tuh. Kan katanya tadi kami pendukung kau katanya dulu kan. Kenapa dia sekarang nggak mendukung saya? Karena saya tentang orang-orang penghujat sekarang. Nggak terima dia, kawan. Kan ini, cobalah dulu. Kami tulus membantu kau, ikhlas. Sekarang diungkitnya ikhlas nggak itu? Enggak kan? Inilah ngerinya oten. Makanya aku bilang, kalau oten itu mayoritas, ngeri Indonesia nih, kawan. Yang kalian kira aman, enggak.
Siapa lagi nih? Oh, mau naik-naik dia. Namanya aja nggak ditunjukkannya, wajahnya nggak tunjukkannya. DNA Asparo, silakan. Halo DNA Super Shop. Halo Bang. Halo, selamat malam. Malam. Nih mau nunjukin kamera gimana caranya? Aku pun tidak tahu. Sudah ada 1000 pengikutmu? Bang. Belum ada. Nah, berarti belum bisa nampak. Ya, silakan. Ya Bang, ini kita ke Barusan tadi saya naikkan seorang Oten, pengikut Edis ya. Marah-marah dia kawan. Kenapa kamu bilang kami pengikut Edis ini herder katanya? Ya berarti dia pengikut Edis yang herder kan? Karena ada yang nggak pengikut Edis. Ya berarti dia mengaku dia herder. Kalau dia mengaku herder ya masa aku larang-larang ya. Saya berdonasi untuk rumah anak terang. Kembalikan uang saya kan. Ngeri kawan. Ternyata ini munafikun ini kawan. Selama ini coba dulu waktu aku masih jaya-jayanya. Apa kata mereka? Kami berdonasi ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Sekarang dimintanya kawan. Jadi berhati-hatilah kalian munafikun ini banyak di Indonesia ini sekarang ya. Nah, apa salahnya aku membahas ini? Salah nggak? Nggak salah. Kenapa? Karena dia dulu membahas aku. Ya tapi kok terus ada nggak batasan? Ada nggak larangan? Bahwa kalau kau dibahas sekali, kau harus membahas sekali. Tidak ada itu. Ya. Jadi kawan-kawan, si Edis tipu, kan ditipunya orang banyak. Dia mau mendirikan rumah apologet, di bekatul lah foto. Rupanya aku telusuri, ternyata foto itu dari Facebook. Kan tidak tahu malu kawan. Ya. Terus ada yang menanya, mana rumah apologet Mudis? Oh, kalau ku kasih tahu nanti saya digeruduk Islam katanya. Kan dari Indonesia dia lari, takut digeruduk. Sampai di Amerika takut juga digeruduk. Udah lah ke bulan aja kau bilang. Kan kurang ajar, apa-apa disalahkan Uclim, kan lawak. Sementara saya tunjukkan, ini loh rumah, ada nggak saya digeruduk? Kan ada kan? Jadi inilah fitnah-fitnah murahan Syedis terhadap saudara-saudara Muslim. Kan kurang ajar Syedis ini. Ya. Nah, kalau memang dia nggak betah di luar negeri, ngapain lari ke luar negeri? Toh takut juga dia. Lihat siapa Dewi Bulan, ditunjukkannya rumahnya. Ini loh rumahku. Nggak takut dia kawan. Padahal dia hujatar sejati. Lah Syedis, kok takut? Di Indonesia takut, di Amerika takut. Lantas mau kemana lagi dia? Coba lu tanya, mau kemana lagi lah dia pergi? Ke neraka takut. Ke surga juga takut. Siapa tahu nanti ada yang masuk surga orang itu. Jadi kawan-kawan, inilah mau aku bilang sama kalian. Ternyata Oten itu biadab juga sifatnya. Bangga pula dia bilang, saya berdonasi untuk kau. Saya minta uang saya kembalikan. Tidak tuh malu. Untuk membangun rumah terang. Aku bilang, sebutkan namamu siapa. Tunjukkan bukti kau mentransfer. Kalau saya bisa tunjukkan kau kembalikan uang saya. Jangankan kau kembali. Tembokku itu ambil semua, aku bilang. Ya. Biadab sekali kawan. Uclim belum pernah kutemukan seperti itu satu orang pun. Oten yang katanya kasihlah seperti Yesus lah, penipu semua itu Oten itu. Tapi Oten ya, Oten itu bukan Kristen. Oten itu pengikut Edis yang mengaku Kristen dan percaya Yesus bukan Tuhan. Itu Oten. Kalau Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Dia ngamuk-ngamuk, dia lucu kan. Lihat kau ya, aku akan begini. Ku bilang ku tunggu silakan. Mana bisa ku larang-larang orang. Pergi, kau buat laporan polisi. Aku berdonasi untuk Rudi Sigal. Apakah ada rumahnya? Ada, ini rumahnya aku bilang. Apa lagi mau dibilang? Kutipu, di mana kutipu dia? Mana ada kutipu kawan? Paham ya? Jadi kawan, ketika mereka dulu mengeluh-ngeluhkan aku, kami ikhlas memberi. Ternyata nggak ikhlas, munafik kawan. Jadi berhati-hatilah kalian terhadap kebaikan Oten. Kalau dia memberi sesuatu ada maksudnya kawan. Hati-hati kalian. Potong telingaku ini. Apabila satu saat dia sudah mulai tua dan dia mulai mengenal apa itu dosa, dia mengatakan gini, kita nggak usah lagi menghujat ya. Karena sehebat-hebatnya aku menghujat, yang masuk Kristen cuma 10 orang. Tapi sehebat-hebatnya Risuli Lubis tidak menghujat, buktinya ratusan orang masuk Kristen. Ternyata hujat itu tidak membawa manfaat.
langsung diserang herder, ya kembalikan uangku untuk membangun rumah rumah kumpul kebomu katanya. Ini ngeri kawan. Ya. Ngeri Oten Karpidol sampai mati kawan. Diterjang Oten, semua orang tuh mau report ya. RK diserang. Ngeri mafia ini sekarang kawan. Dibawa ke pemimpin, makanya Series kan sombong, besar kepala. MYM, Serasoro, Perum Peritatis. Gak usah kalian omong-omongin aku di belakang kan. Orang itu ngomongin dia di belakang, kenapa? Kan dia nantang. Diajak duel, debat gak berani. Malah dikata-katainya orang, oh nggak berani mereka, padahal orang itu udah nunggu di bawah. Jadi kalian berpikir loh, tak kalian sedikit oten-oten dungu ya. Yang memulai semua itu Syedis. Terlalu angku dia menantang 3 doktor. Dijambanin dokter itu, dia banyak kali alasannya. Dari streamnya lari ke TikTok, dari TikTok lari ke dia. Dipimpong-pimpong ya kan, cari gara-gara. Biar orang marah kepada orang ini. Karena dia sekarang kan di atas angin, mulut manisnya itu kan bisa mempengaruhi semua orang. Tapi hanya di TikTok ya, kalau di YouTube belum, di Facebook buktinya banyak pendukungku kok masih. Kalau di TikTok ya banyak pendukung dia. Saking stresnya orang itu, aku bongkar kejahatan orang ini semua. Sampai mau diminta uang kembali kawan, ngeri. Ngeri. Itulah tabiat aslinya Oten. Jadi kalau mulut Oten bicara, kita harus ada kasih Kristus, kasih kasih susu. Penipu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, penipu. Ikhlas, kalau memberi itu harus ikhlas, penipu. Bisa dia mengungkit kawan. Makanya gue bilang buka, siapa wajah kau? Siapa nama aslimu? Biar ku cari, gue bilang. Nggak berani kawan. Begitu dia cari, hati-hati kalian. Gereja yang menerima donasi dari orang ini, nanti dimintanya itu kembali. Mau aku bilang, enggak berani dia menunjukkan namanya. Mau orang ini bohongi Syedis, seolah-olah dengan hujatnya Syedis banyak orang bertobat, padahal masih 3 orang. Itu belum tentu bertobat. Beda bertobat karena dia mendengar firman Tuhan dengan orang masuk Kristen. Masuk Kristen itu belum tentu bertobat. Paham kalian? Tapi karena dungunya orang ini, setiap orang masuk Kristen dibilang bertobat, dungu. Sementara orang Kristen tidak pernah bilang bertobat, dungu memang dungu. Tapi bangga dia jadi dungu. Marah-marah dia. Apanya maksud kau ini kan ya? Maksud kau apa? Lah orang Syedis yang nantang-nantangin kok. Dia mencerita-cerita itu dulu. Tapi kan sudah nggak dia, itu urusan dia. Tapi yang diucapkannya itu kan berbekas. Diambil orang, dibuat piti-piti. Wajar dong aku bicara dia terus. Paham kalian? Jadi lawak ya kawan-kawan ini. Jadi kawan-kawan berbahaya loh grup Edis ini. Mafia-mafia rohani ini. Mereka ini nanti jadi mafia benaran. Dibawa ke kepemimpinan sok katul-bekatul teman-teman dengan Edis tipu. Setiap orang bertanya rumahnya, selalu yang disalahkan agama lain. Nanti digeruduk agama lain di depan dia, aku aja diduri. Mayoritas hampir 50-50 lah. Nggak pernah rumahku digeruduk. Spillnya terus. Yang lucunya lagi, yang berdonasi itu cemburu pula. Kan lawak kawan. Dibilang, kembalikan donasiku. Kalau nggak kau kembalikan, lihatlah kau ya. Aku kejual. Silahkan ku bilang. Terus apa rupanya aku penjara? Aduh. MKC itu kawan, di penjara itu. Kena gula. Mati nggak? Nggak mati kan? Keluar dia sekarang. Kalau Tuhan Yesus katakan tidak, ya tidak. Tahun 2011, apalah ancaman 1 orang. Segini kurasa itu. Ancaman ribuan orang dulu sama aku. Selalu aku. Cari aja di gulu-gulu. Gulu-gulu. Googling aja. Tanya sini. Rudian Ustagalung, carilah. Mau dimintanya, tunjukkan nama kau, aku bilang. Ditunjukkan nanti namanya. Buat, ada nggak tertulis untuk rumah anak terang? Kan selesai kawan. Baru ku panggil orang, bro, ini pendukung Syedis ini, penghujat ini. Berani ku bilang. Cobalah. Ini bermodal penghujat ini, ku bilang. Ku tunggu dia itu ya, ku tunggu, lihatlah. Jadi kawan-kawan, mengerikan Oten-Oten ini ya. Inilah teknik aku bongkar kebusukan Oten. Oten itu busuk. Tapi kalau Kristen tidak busuk. Orang Kristen tidak pernah mengungkit apa yang sudah diberikannya.
Apalagi sampai meminta kembali. Haram kawan. Tapi kalau Oten di bawah didikan Syedis, dimintanya kembali tuh kawan. Tidak malu lagi dia. Perasaan dia kalau dimintanya kembali bangga kali dia. Perasaan dia kalau memenjarakan aku gara-gara donasi itu bangga kali dia. Kelawak kawan. Ya. Oten-oten busuk. Sesudah itu dibomnya pula akun Karpidol. Mati kawan, mati berdiri. Habis itu live lagi kan ganti. Pakai akun satu lagi. Dibomnya juga. Step. Nggak bisa aku live. Maksud orang ini apa? Aku tidak boleh menghentikan hujatan. Orang ini nggak tahu yang jelek itu justru nama Kristen. Akibat Oten, Kristen jadi jelek. Menghujat aja kerja orang itu. Mereka mengira dengan hujatannya, Kristen jadi berkembang pesat. Dodong ulang, loak, bodoh. Ngerti kok? Kau lihat Fendi Usman, dia dengan si JDP, pergi orang tuh menginjil ke daerah itu buat cepat berkembang. Bukan hujatan. Baru muncul 2 orang, 3 orang, oh hebat, udah tambah orang, alah. Gak dilihatnya zending itu orang Katolik itu banyak orang ikut Yesus gara-gara apa? Mereka menunjukkan kasih. Bukan menunjukkan hujatan. Hujatan hanya melahirkan anak haram dalam keimanan. Tidak paham orang ini apa artinya. Oh, akibat menghujat orang, banyak orang ikut Yesus. Kan anak haram namanya itu. Anak kandung itu yang bagaimana? Orang yang ikut Yesus karena mengerti isi Bible dan mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kalian lihatlah. Si penghujat itu kenal Yesus dengan baik dan benar. Enggak kenal. Orang dia mengaku Kristen tapi tak percaya Yesus adalah Tuhan. Datang herdernya, dibela. Kan on kawannya. Lawa. Ditantangnya MYM. Tantangnya Esra Soro. Tanya Perbertatis. Lari tidak berani debat. Setiap diajak debat tidak berani. Naik ke bom. Hanya bilang apa? Belajar dulu kau. Tapi jawabannya nggak ada. Kan dungu kawan. Apalagi sama aku. Diajak debat malah serang pribadi. Edis dungu. Makanya pengikutnya tipe-tipe anjing semua. Herder. Ya. Apalagi nih pitbull. Oon. Loak. Otaknya nggak ada. Nah ini. Bangga pula orang itu otaknya tidak dipertontonkan. Aku minta donasiku lagi kembali. Berarti dia sudah tidak punya uang lagi untuk makan. Dimintanya biar ada untuk makan dia. Kan bisa jadi kupikirkan begitu. Paham ya? Ini biar kalian paham kawan. Otak-otak herder. Makanya gue bilang tunjukkan jati diri kau siapa. Tidak berani. Nama kau siapa nggak berani. Oke tunjukkan buktinya kontra. Tidak ada. Begitu tunjukkannya nanti kita lihat. Ada nggak ditulis itu untuk rumah anak terang. Ikhlas nggak kau? Kau bilang ikhlas. Sekarang kau minta. Berarti kau nggak ikhlas. Jadi tujuan kau memberi apa herder? Otak kau nggak ada. Badan kau aja besar. Loak. Gaya kau selangit. Tak berapa pun sumbanganmu nggak tahu aku. Sedangkan yang menyumbang 900 juta ada santai. Paham nggak? Si Edis itu sudah sesat. Dia bukan Kristen. Bahkan dia mengatakan apa? Katolik penyembah berhala. Jadi mau dibenarkan orang Katolik itu. Makanya aku bilang kalau ada Katolik mendukung Sedis. Itu bodoh. Kenapa? Berarti dia menyetujui ucapan Sedis bahwa Katolik penyembah berhala. Patung Maria dan patung Yesus. Paham? Terus Protestan. Kalau ada Protestan yang mendukung Sedis juga bodoh. Kenapa? Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Sementara orang Protestan, doktrin utamanya Yesus itu Tuhan. Bodoh kan? Bodoh dungu. Dia elu-elukan pula itu. Gara-gara Sedis banyak orang bertobat. Loak. Lebih banyak orang bertobat karena perbuatan baik umat Katolik terhadap lingkungannya. Daripada perbuatan hujat Sedis. Boleh kita ambil statistik. Mana yang lebih banyak? Orang bertobat karena kasih yang ditebarkan orang Katolik. Daripada hujatan Sedis. Kupertaruhkan kupingku ini.
kalau lebih banyak orang bertobat gara-gara series. Ingat ya. Paham gak Dodong? Loak. Herder series itu loak semua, loak. Paham ya? Nah itu biar kalian. Oh aku bukan herder, ya sudah kalau kau nggak bukan herder. Tapi kau kan mendeklarasikan dirimu herder yang tadi itu kan. Banyak itu penggemar series bilang apa? Aku bukan herder, ya sudah. Tapi ada yang mau mendeklarasikan dirinya herder. Dibilang saya pengkhianat, pengkhianat itu syedis. Apa pengkhianatannya? Dia mengkhianati Yesus bukan Tuhan. Dia mengkhianati Yesus Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia menyalibkan Yesus kedua kali. Paham gak kalian menyalibkan Yesus kedua? Itu saya disitulah. Diserahkannya Yesus kepada orang-orang banyak. Agar Yesus tidak menjadi Tuhan. Tapi ini bodoh yang mengaku Kristen ini dibela-bela juga itu. Terkutuk kalian. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia. Maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. RK diserang. Sama herder series. Bom-bom diserang. Pendi Aceh diserang. Pendi Israel. Sama aku nggak mempan mereka kawan. Hanya caranya apa? Report. Mati akun Karpidolku. Kan kurang ajar. Beraninya keroyokan. Duel satu-satu nggak berani. Kan bunga. Main TikTok kita satu-satu. Nggak berani kawan. Keroyokan. Report. Buk. Mati. Ku coba tadi aktif nggak bisa lagi. Itu dihapus kawan. Dihapus permanen langsung. Kayak mana caranya itu ya? Paham ya? Jadi kawan-kawan, si Edis ini kalau dibiarkan menyesatkan orang Kristen. Apa buktinya menyesatkan? Itulah buktinya tadi yang ngamuk-ngamuk itu. Saya tanya tadi, kamu mengaku Kristen? Iya. Menurutmu Yesus Tuhan apa enggak? Iya Tuhan. Berarti kau setuju dengan Edis? Oh setujulah katanya. Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oh maksudnya bukan. Dibelanya kan. Ini yang membuat iblis itu menjadi berjaya. Kenapa manusia membela iblis? Banyak orang gak paham kebenaran. Makanya di dalam Alkitab kan banyak manusia membela iblis. Banyak. Contoh, ketika ada orang mati dibilangnya apa? Tuhan, kenapa kau cabut nyawa anakku, istriku, bapakku segala macam. Iblis senang kan? Dibela iblis. Oh iblis ini baik kerjanya, tidak ada yang jahat. Nah itu biar tahu kalian kawan. Jatuh miskin orang. Tuhan, kenapa kau ambil hartaku? Engkau yang memberi, engkau yang ngambil. Iblis itu tidak pernah jahat. Kenapa? Yang membela itu pengikut iblis. Tanpa salah mereka pengikut iblis. Hantu belau. Mengaku Kristen. Mengaku orang beragama. Paham? Jadi saranku kawan, berhati-hatilah kalian terhadap penyesat sadis. Tidak terasa kalian disesatkannya. Paham ya? Asal ditanya, mana rumah apologet? Oh kalau kutunjukkan nanti didatangi aku digeruduk. Siapa lah mau menggeruduk ke Amerika sana? Dari Indonesia dia nggak tenang, lari ke Amerika. Dari Amerika mau kemana lagi lah dia lari? Ke bulan. Bagus kayak awak ini di Indonesia aman sentosa, bahagia. Ya. Tidak ada yang menggeruduk-geruduk aku dong. Rumahku jelas, alamatnya jelas. Ada yang menggeruduk aku? Tidak ada. Padahal aku di Indonesia. Lantas mana bukti yang dibilang series itu dia digeruduk? Tidak ada kawan. Penipunya itu kalian dengar-dengar. Biar apa? Biar bisa dia menyesatkan orang Kristen. Pura-pura dihujatnya agak masalah. Tapi disisip-sisipkanlah sedikit penyesatan. Datang si Yusuf PA. Oh Tuhanmu ada rapat ya? Oh ya ini rapat ilahi. Maksudnya apa? Ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Ada Allah satu, ada Allah dua. Kan penyesat ini kawan. Nanti oten-oten bilang, oh ini kan itu kan ajaran saksi Jehova. Sidang ilahi, rapat ilahi. Artinya rapat para Tuhan. Itu yang dijelaskan series. Padahal bukan itu maksudnya. Rapat yang dipimpin Tuhan. Kalau series menjelaskan rapat para Tuhan. Ngerti kalian? Para ilahi rapat. Kalau yang sebenarnya rapat yang dipimpin Tuhan. Makanya bilang sidang ilahi. Bohong kalian kawan. Makanya sekarang kalian lihat aku bongkar kan. Kebusukan Oten itu. Donasinya diminta kawan kembali. Aku bilang tunjukkan wajahmu. Tunjukkan namamu lengkap. Tunjukkan bukti transfermu.
Ada nggak tertulis itu untuk rumah anak terang? Kalau ada, apa yang mau kau minta? Dikembalikan. Ambil batu bata itu yang ada itu. Selesai kawan, apa yang mau dibilang? Orang sudah jadi gedung. Ya, mau dikembalikan kawan. Otaknya nggak ada kawan. Baru kaya sedikit, mungkin tidak makan lagi, dia tidak ada beli berasnya, dimintanya kembali. Kau kembalikan uang kuru dia katanya. Tak siapa lah itu, nggak ngerti aku. Ya. Sedangkan donatur terbesar gua yang tidak ada minta kembali. Donatur nomor 2 terbesar tidak ada minta kembali. Perempuan semua. Donatur ketiga nggak kembali, keempat nggak kembali. Dia entah ke 100 berapanya itu. Minta uangnya kembali kawan. Berarti dia tidak makan lagi. Harus kukembalikan uangnya biar bisa dia makan. Itu pradugaku. Ngeri kawan orang nih. Ya. Ketika aku bicara kebenaran, aku jadi lawan mereka. Ketika aku bilang Yesus Tuhan, junjungan mereka si Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Aku dilawan mereka kawan. Diserang. Hanya aku yang berani melawan herder Sedis semua, kelompok Sedis. Yang lain tengkurap. Bom-bom tengkurap tidak berani lagi. Semua tidak berani. Hanya saya yang berani. Kemanapun Sedis bisa aku kejar, tapi aku nggak mau. Tahu kalian? Orang dia di Amerika aja ketakutan. Apalagi di Indonesia. Oh, saya lari ke... Saya di Indonesia persekusi, kepala saya harganya 200 juta, baru 200 juta. Kepala aku 3M. Tahu kalau tuh Edis? 2011, kepalaku dihargai 3M. Tapi ada aku bilang-bilang, kan enggak ada. Karena aku tahu itu omon-omon doang, dari mana uangnya 3M? Belakang saya lari ke Amerika, di Amerika kan, sekarang udah ditunjukkan, aduh, aku di Amerika nanti digeruduk, kemanapun kau nggak tenang hidupmu. Makanya kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Jadi, ini juga herder. Bilang sama tuan kalian, jangan mencubit. Kalau kau mencubit, nanti kau dicubit sakit. Dan untuk herder, ingat kalian disesatkan perlahan. Buktinya apa? Sekarang udah boleh tersesat kan? Yang katanya tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu, sudah dilanggar kan? Biar ku sebutkan nanti nama dia itu. Dikirimlah, kirim WA aku kan terbuka ya. Nomor HP ku udah ada kan. Sampaikan kepada orang itu, ditunggu si Rudi Yohanes, kirim buktinya bilang. Biar ku bawa langsung ke kantor polisi. Ini pendukung Sedis, ini penghujat. Kan dia akuinya tadi, kan dia herder Sedis kan. Ya. Mau kuliah dulu sebab apa dia. Enggak tahu malu, memalukan oten. Kalau orang Kristen tidak ada seperti itu kawan. Dia oten murni. Merelakan diri dungu. Demi melindungi si Edis. Loak, bodoh. Semuanya sama kau. Paham ya? Orang aku bicara kebenaran kau marah-marah. Apa kata Paulus? Ketika aku bicara kebenaran, kenapa aku jadi musuhmu? Itu terbukti kawan, orang bicara benar itu tidak bisa. Lebih enak kalau aku puji-puji Sedis. Oh, Sedis langsung datang. Oh ya, sang debater, kita kawan. Begini yang hebat, sesama apologet. Oh enggak. Bagi saya iman itu tidak boleh dipermainkan. Apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Sudah menyangkal enggak Sedis? Menyangkal. Pengikutnya menyangkal sekarang semua. Maka mereka buat apa? Permusuhan sama aku. Enggak masalah. Kan dia bilang, keturunan perempuan ini akan melawan, meremukkan kepala. Ya, keturunan perempuan ini akan bermusuhan dengan keturunanmu. Keturunan si iblis itulah si Edis dan pengikutnya. Keturunan si Hawa itulah aku. Aku bilang kan kebenaran mereka panas. Kenapa mereka panas? Padahal mereka ramai. Tutup aja, jangan nonton channelku kan tidak panas. Tongkrongin aja channel Sedis. Biar kalian puas menghujat itu. Oh hebat Sedis hebat. Yang dibilangnya semua itu sudah kubilang itu dulu. Jadi biar tahu kalian. Apa hebatnya Sedis? Tidak ada hebatnya. Segini ku dia itu. Tidak ada hebatnya. Ku ajak debat tidak berani. Tapi bilang, oh Rudi Yohanes tidak bisa mematahkan dalilku. Kami aja belum pernah debat. Kan kurang ajar kawan. Penipu. Demikian tadi kamu Muslimin. Ini Rudi Yohanes ini kalau ngamuknya lucu ya.
Tapi apa ya, memang Rudy Hanes ini ya ada baiknya, ya ada kadang-kadang ada licik-liciknya juga gitu ya. Karena apa ya, sekarang ini kan perseteruan ini mencuat ini sebenarnya ya seperti si Edis ini jadi apa, jadi tambah ketakutan itu ya. Jadi umat Islam tidak perlu berkoar-koar atau teriak-teriak kesakitan karena sudah ada yang mewakili. Jadi sudah diwakili sama si Rudy Hanes ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rudy Hanes ini juga membawa efek yang bagus untuk para penghujat itu ya. Jadi mereka pun jadi takut gitu. Nah, terus bagaimana orang-orang pendukung-pendukung Edis ini, mereka meminta donasinya kembali. Ini lucu. Orang sudah diberikannya dipinta balik ya. Itu bukan orang yang berdonasi. Kalau orang yang berdonasi tidak mungkin dia ngomong Mbak sini. Tapi kalau ada pun ya mungkin 1-2 ada ya mungkin ya, karena apa, yang mendonasi sama Rudy Hanes ini kan banyak. Jadi minta dikembalikan. Ada-ada saja. Aduh, kacau. Ada sudah belum selesai urusan Tuhan, ya kan? Rusak dari dalam, ya kan? Sesama Kristen saling baku hantam. Nah, sekarang pula saling fitnah, saling memberikan informasi tentang identitas diri ya, siapa mereka. Nah, ini menjadi shock terapi juga bagi Kristen-Kristen yang lain kan gitu. Bagus juga sih. Saya mendukung Rudy penuh lah ya kan, mendukung penuh Rudy Hanes. Baik, kamu simin mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir